Kami Oke. dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Tantangan dan Strategi Implementasi Sistem Informasi Manajemen di Perusahaan. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yuni Awil Montobing. Saya Heldi Sintia Kandiangan. Saya Dina Friska Saya Brandon Sinaga. Saya Nabil Bahrizi, saya Ujai Pagipari, saya konsultan ketemuan, saya Grananda Julian Saragi. Kali ini saya akan menjelaskan tahap implementasi dari sistem informasi manajemen. Implementasi sistem informasi manajemen adalah proses pembuatan sistem informasi yang sudah direncanakan menjadi sebuah kenyataan. Berikut beberapa tahapannya. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan kebutuhan sistem informasi yang akan dibuat. Lalu membuat rencana kerja dan timeline dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan seperti pembentukan tim proyek. Lalu ada pengembangan, membuat sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengembangan modul baru atau pembelian perangkat. Lalu desain, perancangan arsitektur sistem, membuat desain antarmuka pengguna yang user friendly, misalnya menentukan layout dan struktur data, mengatur keamanan dan aksesibilitas sistem. Serta kemudian ada pengujian, menguji sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik, seperti uji coba fungsionalitas dan kinerja dari sistem informasi yang dibuat, dan menguji integrasinya. Lalu ada pemeliharaan, memastikan sistem informasi tetap berjalan dengan baik dengan memperhatikan peluncuran sistemnya, melakukan pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan, mengupdate sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan yang berubah, lalu mengatasi masalah yang muncul dan melakukan perbaikan. Serta tidak lupa juga ada melakukan pelatihan dan migrasi data dengan melatih pengguna dari sistem informasi manajemen tersebut. Contoh dari perencanaan sistem informasi manajemen ada menentukan kebutuhan sistem seperti data apa yang ingin dikelola dan bagaimana sistem akan digunakan. Contoh untuk pengembangannya, membuat sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang tepat. Serta lalu untuk contoh desain, kita bisa membuat desain antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan menentukan struktur data yang sesuai. Lalu untuk pengujian, menguji sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan. Untuk pemeliharaan, memastikan sistem informasi tetap berjalan dengan baik dan mengupdate sistem jika ada perubahan kebutuhan. Tahap implementasi sistem informasi manajemen melibatkan perencanaan, pengembangan, desain, pengujian, pelatihan, dan pemeliharaan. Dengan melakukan tahapan ini dengan baik, kita dapat membuat sistem informasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Faktor-faktor keberhasilan implementasi. Yang pertama adalah dukungan penuh dari manajemen puncak. Manajemen puncak adalah keberhasilan suatu implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari manajemen tingkat atas. Dukungan ini dapat berupa penandaan, kebijakan maupun dorongan moral kepada tim proyek. Lalu yang kedua, perencanaan proyek yang matang dan realistis. Tanpa per, tan, tanpa perencanaan yang terstruktur dan sesuai kenyataan di lapangan. Lalu yang kedua, perencanaan proyek yang matang dan realistis. Tanpa perencanaan yang terstruktur dan sesuai kenyataan di lapangan, pelaksanaan proyek bisa menghadapi hambatan besar. Perencanaan harus mencakup tujuan, timeline, anggaran, dan risiko. Lalu yang ketiga, tim proyek yang berkompeten dan berdedikasi. Tim yang memiliki kemampuan teknis dan soft skill yang baik serta dedikasi tinggi akan memastikan
setiap proyek berjalan dengan lancar dan sesuai target. Saya akan melanjutkan materi presentasi kami, yaitu yang keempat, komunikasi yang efektif antar departemen. Koordinasi yang baik antar bagian atau divisi sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mempercepat penyelesaian masalah yang muncul selama implementasi. Yang kelima, manajemen perubahan yang baik. Setiap implementasi biasanya membawa perubahan. Oleh karena itu, perlu strategi untuk membantu semua pihak beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti pelatihan atau pendekatan komunikasi yang tepat. Yang keenam, pelatihan pengguna yang komprehensif, pengguna akhir sistem atau proses yang baru perlu dibekali dengan pelatihan yang cukup agar dapat mengoperasikannya dengan baik. Ini juga mencegah kesalahan penggunaan di masa awal. Selanjutnya adalah hambatan umum implementasi SIM. Yang pertama itu adalah biaya. Biaya sangat berpengaruh terhadap implementasi SIM, karena ini adalah hambatan utama dari segi biaya, yaitu untuk menerapkan sistem ini, perusahaan butuh investasi besar, misalnya saat ingin menggunakan Enter Resource Planning, yaitu sistem mengintegrasi semua proses bisnis dalam perusahaan, seperti bagian keuangan, produksi, gudang, hingga sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu kurangnya keahlian teknisi, resistensi karyawan terhadap perubahan. Misalnya, kurangnya staf gudang yang terbiasa mencatat barang secara manual akan merasa kesulitan saat harus menginput data ke sistem komputer. Kalau tidak ada pelatihan yang cukup, maka sistem ini malah tidak digunakan dengan baik. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Tidak semua orang mudah menerima perubahan, apalagi kalau sudah nyaman dengan cara kerja lama. Misalnya, bagi administrasi yang biasa mencatat laporan keuangan di buku, mungkin merasa sistem digital lebih rumit. Ada juga yang khawatir pekerjaannya yang tergantikan karena sekarang semua lebih otomatis. Yang keempat adalah keamanan data. Sistem informasi menyimpan banyak data penting, mulai dari informasi keuangan, data pelanggan, hingga data internal perusahaan. Kalau sistem tidak dijaga keamanannya, bisa terjadi pencurian atau kebobolan data. Contohnya, rumah sakit yang menyimpan data pasien secara digital bisa jadi sasaran peretas kalau sistemnya tidak dilengkapi proteksi yang kuat. Yang kelima, kompleksitas sistem. Karena sistem yang digunakan terlalu rumit dan tidak sesuai kebutuhan. Misalnya, usaha kecil menengah hanya butuh pencatatan sederhana, tapi malah memiliki sistem enterprise resource planning yang fiturnya terlalu banyak. Akibatnya sistem malah membangun dan tidak digunakan secara maksimal. Saya akan melanjutkan materi strategi mengatasi hambatan implementasi. Poin pertama, melakukan analisis ROI atau Return on Investment yang cermat. ROI membantu mengevaluasi apakah suatu investasi memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan analisis ROI, kita dapat menghindari pemborosan dan memastikan implementasi mendatangkan manfaat yang nyata bagi organisasi. Poin yang kedua, mencari solusi scalable dan sesuai anggaran. Pentingnya memilih sistem atau teknologi yang dapat berkembang seiring pertumbuhan kebutuhan. Pastikan juga solusi tersebut tidak melebihi anggaran agar tetap efisien secara finansial. Poin yang ketiga, mempertimbangkan opsi open source atau cloud based untuk mengurangi biaya awal. Open source bebas lisensi, fleksibel, dan sering memiliki komunitas pendukung. Cloud based mengurangi kebutuhan investasi infrastruktur IT dan lebih mudah dalam skalabilitas. Poin yang keempat, melibatkan karyawan sejak awal proses. Karyawan yang dilibatkan sejak awal akan lebih memahami tujuan dan merasa memiliki proses perubahan. Ini juga dapat meminimalkan resistensi terhadap implementasi baru.
5. Membangun komunikasi terbuka dan menjelaskan manfaat secara transparan. Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan, menjelaskan manfaat secara jujur dapat meningkatkan motivasi dan penerimaan dari seluruh pihak yang terkait. Contoh kegagalan dan keberhasilan implementasi SIM di perusahaan. Transformasi digital di era modern tidak dapat dipisahkan dari implementasi sistem informasi manajemen atau SIM. Namun, keberhasilannya dan kegagalannya sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kepemimpinan, dan strategi implementasi di perusahaan yang dijalankan. Contoh kegagalan adalah perusahaan X gagal karena kurangnya dukungan manajemen, perencanaan yang buruk, dan resistensi karyawan yang kuat. Hal ini mengakibatkan proyek berhenti di tengah jalan dan kerugian finansial yang besar. Masalah utama adalah tidak ada dukungan manajemen, perencanaan yang buruk, serta resistensi tinggi dari karyawan. Proyek dihentikan di tengah jalan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Yang kedua, perusahaan Y mengalami pembengkakan biaya dan jadwal karena pemilihan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan inti bisnis, serta kurangnya integrasi dengan sistem lama. Ini menunjukkan bahwa SIM bukan hanya persoalan teknologi, melainkan manajemen perubahan atau change management yang lemah dan bisa menggagalkan proyek. Lanjut, contoh keberhasilannya, misalnya perusahaan A berhasil karena pimpinan yang kuat, tim proyek yang solid, pelatihan yang efektif, dan fokus pada manajemen perubahan yang baik. Perusahaan ini melihat peningkatan yang signifikan dalam efisiensi operasional dan pengambilan keputusan setelah implementasi SIM yang terencana dengan baik. Hasilnya, efisiensi operasional meningkat, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, perusahaan B sukses meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang telah implementasi SIM yang terencana dengan baik dan adaptasi karyawan yang positif. Dan hasilnya adalah pengambilan keputusan yang menjadi lebih berbasis data dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam kata dan penjelasan kami. Terima kasih.